Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Syariah. Yuk sama-sama kita bahas tentang landasan ekonomi Islam. Ekonomi adalah bagian krusial dalam hidup kita. Dalam Islam, ekonomi tidak hanya tentang materi saja, namun juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan nilai syariah. Lantas, apa landasan yang digunakan? Mari kita bahas 4 pilar utama landasan ekonomi Islam. Pilar pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Al-Quran memuat aturan universal termasuk di bidang ekonomi. 2 prinsip ekonomi utama di dalamnya adalah perintah bekerja keras dan mencari nafkah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua dan sangat penting adalah larangan riba. Riba dilarang karena menzolimi dan merugikan orang lain. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Pilar kedua adalah hadis, landasan setelah hukum Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai landasan moral dan hukum yang praktis. Salah satu hadis krusial terkait ekonomi adalah larangan riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, dan 2 saksinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma berarti kesepakatan ataupun konsensus. Ijma berarti keputusan kolektif para ulama mengenai hukum yang tidak rinci dalam Al-Quran ataupun hadis. Ijma dimulai ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma berfungsi sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan bagaimana umat Islam dapat beradaptasi dan mengembangkan pemikiran mereka untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Landasan hukum ijma dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin. Ulil amri di sini mencakup pemimpin dunia seperti raja atau kepala negara dan pemimpin agama atau para mujtahid. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai oleh para mujtahid harus dipatuhi oleh kaum muslimin karena kedudukannya sangat penting memperkuat dan mendukung hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Agar suatu ijma dapat dianggap sah, ada beberapa syarat ketat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kualifikasi mujtahid. Yang kedua, konsensus penuh. Yang ketiga, partisipasi global. Yang keempat, ekspresi pendapat jelas. Yang kelima, kasus aktual dan belum jelas. Yang keenam,
sandaran hukum, dan yang terakhir, waktu pelaksanaannya. Mari kita lihat bagaimana ijma diterapkan dalam muamalah malikiyah klasik yang menjadi fondasi bagi ekonomi syariah. Pertama, ada kesepakatan tentang jual beli yang sah. Ini mencakup rukun dan syarat agar transaksi berpindah kepemilikan secara halal. Kedua, syirkah atau kerjasama bisnis. Ijma menetapkan prinsip kemitraan yang adil, di mana risiko dan keuntungan dibagi bersama, menghindari kerugian sepihak. Ketiga, kirod atau mudorobah, yaitu bentuk kerjasama modal dan keahlian. Ini adalah fondasi perbankan syariah modern. Dan keempat, ijaroh atau sewa-menyewa. Ijma menegaskan bahwa sewa adalah transfer manfaat suatu barang, bukan kepemilikannya. Nah, sekarang kita beralih ke muamalah maliki kontemporer, di mana ijma berperan krusial dalam menjawab tantangan era disrupsi. Contoh utamanya adalah bunga bank. Berdasarkan prinsip ijma yang kuat, ulama sepakat bahwa bunga bank konvensional dikategorikan sebagai riba dan hukumnya adalah haram. Selain itu, ada kesepakatan terkait asuransi konvensional. Ijma cenderung melihat asuransi ini mengandung unsur gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, sehingga mendorong pengembangan asuransi syariah atau takaful. Pilar keempat yaitu adalah qiyas. Secara terminologi, qiyas adalah menetapkan hukum pada masalah baru atau yang disebut dengan al-far'u dengan menyamakannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya yang disebut al-asal karena adanya persamaan sebab yaitu al-ilat. Contoh paling jelas dalam muamalah yaitu hukum narkotika. Narkotika memang tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis, tetapi ia dikiaskan dengan khamr. Mengapa seperti itu? Karena ilatnya sama-sama memabukkan, merusak akal, dan membahayakan tubuh. Oleh karena itu, hukum mengonsumsi narkotika adalah haram. Jadi keempat pilar ini Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas saling melengkapi untuk membentuk ekonomi dalam Islam yang komprehensif, adil, dan relevan pada zamannya. Semoga video ini menambah wawasan atau pemahaman untuk kita nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.